Komala, aku perwakilan dari Asisten Laboratorium Farmastika Dasar. Sebelum memasuki lab, baiknya kita menggunakan APD lengkap terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan masker, kemudian jas lab, serta jangan lupa untuk menggunakan high cap dan juga sarung tangan. Jika APD yang digunakan sudah lengkap, yuk kita langsung masuk ke Laboratorium Farmastika Dasar. Oke, selanjutnya kita akan membahas resepnya terlebih dahulu. Pertama, di sini ada resep Theophylline 75 mg, Phenobarbital 15 mg, Miskepak Pup DTD numero 10, Signa 3 DD10 vers 1, Pro Elisa 15 tahun. Nah, pertama kita lihat dulu nih resepnya, sudah lengkap atau belum? Bagaimana dengan nama dokternya? Apakah ada? Nomor resepnya apakah ada? Alamat, paraf, dan semuanya ini kita cek dulu apakah ada. Jika ada, maka diberi checklist, namun jika tidak ada, diberi tanda silang. Dan itu bisa dijadikan usul nantinya untuk diuji apakah resep ini layak untuk diracik atau tidak. Ini parafnya ada, tanggal penulisan resepnya tidak ada, nama pasien ada, umur pasien ada, jenis kelamin ketahuan, perempuan, berat badan tidak ada, dan nomor telepon juga tidak ada. Nah, kemudian jika sudah diberikan usul dan resep tersebut dinyatakan bisa untuk dikerjakan, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan dosis. Nah, untuk perhitungan dosisnya, Theophylline ini 500 mg per 1000 mg. Ini didapatkan dari FI3 halaman 597. Teman-teman bisa coba cek langsung di FI3-nya. Nah, untuk TM-nya, untuk satu kali pakainya adalah 75 mg. Untuk satu harinya ada 3 dikali 75 mg. Dimana 3 ini dari sini ya, 3 kali 1. Nah, jadi 3 dikali 75 mg adalah 225 mg. Untuk DM ya, dosis maksimumnya satu kalinya itu adalah 15 per 20 dikali 500. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah rumus dari N per 20. Nah, jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai keliru ya. Jadi di sini 15 per 20 dikali 500 mg hasil adalah 375 mg. Dan untuk satu harinya adalah 15 per 20 dikali 1000 mg hasilnya adalah 750 mg. Untuk persentasenya, untuk satu kali pakainya ini adalah 20%. Ini menandakan bahwa dia tidak OD. Kalau OD itu berarti lebih dari 100%. Terus juga untuk satu harinya ini adalah 30% dan ini tidak OD. Otomatis berarti resep ini dinyatakan dapat dilanjutkan. Nah, untuk penimbangan bahannya bagaimana? Penimbangan bahannya berarti sebelumnya kita ke Phenobarbital dulu. Untuk Phenobarbital di sini dia 300 mg per 600 mg untuk satu kali dan satu harinya. Dapat dari FI3 halaman 481. Takaran maksimumnya untuk satu kalinya adalah 15 mg. Untuk satu harinya adalah 15 mg dikali 3 yang mendapatkan hasil 45 mg. Untuk dosis maksimumnya adalah satu kalinya 15 per 20 dikali 300 mg. Hasilnya 225 mg. Dan satu harinya mendapatkan hasil 450 mg. Untuk persentasenya di sini bisa dilihat bahwa untuk satu kali pakainya ada 6,66% dan juga untuk satu harinya ada 10%, yang menandakan bahwa berarti obat tersebut atau resep tersebut tidak overdosis. Nah, bagaimana penimbangan bahannya? Penimbangan bahannya berarti Theophylline 75 mg dikali sama DTD-nya dikali 10. Nah, berarti 750 mg. Phenobarbital 15 mg dikali dengan DTD-nya lagi. DTD-nya kan 10 ya, berarti dikali 10 150 mg. SL 300 mg dikali 10 3000 mg. Untuk penentuan SL-nya ini bisa kalian tentukan bisa 300, bisa 500, bisa 1000. Tapi di sini kita ambil 300 karena kalau 500 dikali 10 5000 terlalu banyak, nanti obatnya tidak bisa maksudnya terlalu menutupi si obat tersebut. Jadi kita ambil 300 di sini. Oke, untuk 300 mg dikurangi 750 ditambah 150 ya dari sini, hasilnya adalah 2100 mg. Berarti SL yang kita timbang adalah 2100 mg. Nah, bagaimana prosedur pembuatannya? Untuk prosedur pembuatannya, pastikan siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, setarakan timbangan dan timbang semua bahan-bahannya. Kemudian, masukkan Theophylline ke dalam lempang, gerus halus, masukkan Phenobarbital ke dalam, terus keluarkan, lalu masukkan Phenobarbital ke dalam lempang, gerus sampai halus, keluarkan, kemudian masukkan Saccharomyces sedikit ke dalam lempang, fungsinya adalah untuk melapisi lempang, kemudian gerus, lalu tambahkan Phenobarbital, gerus et homogen, tambahkan Theophylline, gerus et homogen, kemudian tambahkan sisa SL ke dalam lempang, lalu gerus et homogen. Keluarkan dari lempang, bagi 2
di pembungkus penyetara timbangan masing-masing untuk 5 bungkus. Kemudian kemas dan beri etiket. Untuk wadahnya kita menggunakan perkamen dan plastik clip. Etiketnya jangan lupa etiket putih karena dia merupakan obat oral. Kemudian labelnya nitratur atau tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kenapa? Karena obat ini merupakan obat golongan keras. Kemudian signanya 3 kali sehari 1 bungkus sesuai yang tertera pada resep tersebut. Oke, ini untuk pembuatan resep. Nah, kemudian untuk resep satunya lagi kita beralih ke resep sirup. Nah, di sini resepnya adalah sirup simplex. Nah, dan di sini untuk signanya itu adalah sesuai dengan formula. Nah, berdasarkan Formularium Nasional halaman 273, sirup simplex itu memiliki resep standar tiap 100 ml mengandung sakarum album 65 mg, metilparaben 250 mg, dan aquades at 100 ml. Nah, untuk kelengkapan resepnya seperti tadi, kita cek terlebih dahulu apakah nama pasiennya ada, nomor resep dokter, alamat, dan lain-lainnya. Jika tidak ada, bisa diberi tanda silang. Kalau ada, bisa diberi checklist seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dinyatakan layak resep tersebut untuk dilanjutkan, maka kita lanjutkan untuk perhitungan dosisnya. Untuk perhitungan dosisnya, terlebih dahulu kita menghitung BJ dari sirup simplex tersebut untuk mengetahui berapa volume larutannya. Nah, untuk BJ sirup simplex itu caranya adalah 100 gram per 100 ml dikali 100%. Hasilnya adalah 100%, menandakan bahwa dia tuh lebih dari 16,67%. Dimana berarti BJ dari sirup simplex tersebut adalah 1,3 gram per mililiter. Untuk volume larutannya di sini adalah 100 gram per 1,3 gram per mililiter. Hasilnya adalah 76,92 mili. Untuk itu kita bulatkan menjadi 77 mili. Nah, selanjutnya adalah untuk penimbangan bahannya, dimana kita tadi ya sesuai Formularium Nasional, formula standar dari sirup simplex itu mengandung sakarum album. Berarti sakarum album sama dengan 65 mg per 100 mili dikali sama 77 mili. Hasilnya adalah 50,05 gram atau kita bulatkan menjadi 50 gram. Kemudian ada metilparabenumnya 250 mg per 100 mili dikali 77 mili. Hasilnya adalah 192,5 mg atau kita bulatkan menjadi 193 mg, dan jangan lupa menambahkan aquades at 77 mili. Kemudian untuk prosedur pembuatannya, pastikan siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, jangan lupa, dan juga timbang bahan obat satu persatu. Kemudian kita kalibrasi botol terlebih dahulu. Botol kalibrasinya itu 77 ml. Kemudian masukkan sakarum album ke dalam lumpang, gerus sampai halus, lalu keluarkan dan masukkan dalam beker gelas. Lalu masukkan nipagin ke dalam beker gelas, tambahkan aquades, panaskan campuran tersebut di atas hot plate sampai larut, dan masukkan ke dalam botol, beri etiket dan juga label. Untuk wadahnya adalah botol coklat, labelnya kocok dahulu, etiketnya putih, signanya sesuai dengan formula sirup simplex. Nah, berikut adalah resep yang akan kita kerjakan. Untuk itu kita lanjut aja membuat resep tersebut. Oke, selanjutnya aku akan memperkenalkan kalian dengan alat-alat yang ada di laboratorium farmastika dasar. Di sini ada lumpak dan alu, kemudian di sini ada beker glass, di sini ada Erlenmeyer, corong, kaca arloji, cawan uap, dan juga gelas ukur, serta di sini ada timbangan. Oke, sebelum kita menimbang bahan-bahannya, pastikan bahwa timbangan ini sudah setara ya. Bila timbangan kalian belum setara, pastikan kalian harus menyetarakan timbangan dan terlebih dahulu. Entah kalian bisa cek nih, biasanya di bawah-bawah kayak gini tuh suka kotor. Nah, kalian bisa lap terlebih dahulu menggunakan serbet agar pengotor yang ada di timbangan ini hilang, karena itu dapat mempengaruhi dari timbangan tersebut. Atau bisa kalian ini yang roda 2 ini nih bisa dicek juga, bisa diputar-putar biar dia tuh setara. Atau kalian juga bisa lihat ininya, posisi ininya apakah sama tinggi dengan yang sebelahnya atau tidak, seperti itu. Nah, jika sudah setara, maka kalian selanjutnya bisa menimbang. Kita menimbang, kita alasi dulu dengan menggunakan kertas perkamen. Nah, jangan lupa untuk bagian sebelah kiri ini untuk anak timbangan, dan sebelah kanan ini untuk bahan obat yang akan kalian timbang. Oke, kita akan menimbang teofilin. Teofilin di sini 750 mg, berarti 250 dan 500 mg. Nah, kita bisa menggunakan pinset 250 dan juga 20 dan juga 5 mg.
bagiannya. Nah, apabila terjadi seperti ini, berarti bahan yang kita masukkan itu terlalu banyak. Maka dari itu kita turunkan terlebih dahulu timbangannya, baru kita ambil. Jangan langsung mengambil saat timbangan sedang berada di posisi on. Lakukan hal tersebut hingga timbangan setara. Nah, apabila sudah setara, maka kita turunkan kembali dan kita ambil bahan obat tersebut. Lalu jangan lupa untuk diberi nama agar tidak tertukar dengan bahan yang lain. Lakukan hal yang sama pada phenobarbital dan juga pada SL. Setelah kita selesai menimbang, langkah selanjutnya adalah kita akan meracik obat-obat tersebut. Pertama, kita siapkan dulu pakaian alunya. Jangan lupa untuk dialasi serbet seperti ini agar meredam suara pada saat sedang penggerusan. Nah, kita gerus dulu masing-masing bahan obatnya. Gerus halus. Oke, selanjutnya kita akan masukkan saccharine lactisnya sedikit dahulu. Fungsinya adalah untuk melapisi lumpang. Lalu masukkan phenobarbitalnya. Gerus. Kemudian theophylline. Gerus kembali. Kemudian masukkan sisa saccharine lactis yang tadi, lalu gerus sampai homogen. Oke, setelah kita sudah menggerus, kemudian kita akan bagi hasilnya dengan 10 bagian. Oke, langkah selanjutnya kita akan membungkus ramen tersebut. Cara seperti ini. Kita temukan ujung-ujungnya, kita tutup, pastikan berada di tengah. Lagi, kemudian masukkan bagian yang besar kepada bagian yang kecil.
lakukan hal yang sama pada ke-9 bagian lainnya. Setelah selesai dibungkus, kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan resep untuk yang sirup. Nah, sebelumnya kita kalibrasi botol terlebih dahulu. Cara kalibrasi botol adalah seperti berikut. Nah, kita ukur dulu 77 ml air, kemudian kita masukkan ke dalam botol, bisa menggunakan corok. Kemudian kita tandai dengan menggunakan label atau bisa juga dengan menggunakan spidol seperti berikut. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian air tersebut kita buang. Kemudian masukkan saffron album ke dalam lumpang. Lalu gerus sampai homogen. Jika sudah, kemudian kita masukkan sakarum album tersebut ke dalam baking glass. Kemudian kita masukkan nikarin ke dalam lumpang, lalu gerus sampai homogen. Kemudian masukkan ke dalam baking glass. Tambahkan 77 ml sirup simplex. Kemudian larutkan di atas penanas sampai larut. Masukkan ke dalam botol. Dan terakhir, jangan lupa untuk memberikan etiket dan juga label. Oke, itu tadi beberapa praktikum yang akan kalian lakukan di laboratorium farmastika dasar. Semoga kalian mudah memahaminya dan semoga kalian bisa menjalankan praktikum ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.